Sekarang di sana ada wakaf yang ditunggu oleh saudara-saudara kita. Terserah apa bentuk wakafnya. Kita bangunkan rumah sakit, kita bangunkan masjid, kita bangunkan fasilitas umum, kita bangunkan apa saja yang sudah hancur. Sekarang kita tahu lebih 87%, bahkan hampir mendekati 90%, semua yang ada di sana sudah rata dengan tanah, ya. Semua sudah dimusnahkan. Itu pun yang tersisa 10%, 12% tak layak huni. Ya, berkatakan semuanya sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat dan saudara seiman, alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung hadis. Tersisa di depan kita 3 hadis lagi, ya. Hadis ke-38, hadis ke-39, hadis ke-40. Selesai. Ada 40 hadis terkait dengan 40 hadis pilihan terkait dengan bumi ribat, terkait dengan bumi jihad, Baitul Maqdis, Palestina. Makanya judul kitabnya adalah Al-Arba'una fi Thughuril Murabatah bi Baitil Maqdis wa Aknafi Baitil Maqdis. Alhamdulillah, semoga dari 37 hadis yang telah kita simak, kita telah faham, wawasan kita luas, padat hati dia, iman di hati kita untuk benar-benar ingin membersamai Palestina sampai Palestina merdeka, sampai Allah memastikan di depan mata kita semua Baitul Maqdis telah bebas, Masjidil Aqsa telah kembali dikuasai oleh orang-orang beriman. Dan ini dekat sekali waktunya, sangat dekat. Bisa jadi tahun ini, bisa tahun depan, paling telat itu 2027 insyaallah ta'ala. Tapi secara pribadi kami meyakini dalam waktu dekat ini dengan izin Allah, Palestina pasti merdeka insyaallah. Ayo saudara dan sahabat tercinta, setelah kita menyimak kajian kita dari hadis pertama sampai hadis ke-37, rasanya tak mungkin kalau kita tidak terlibat. Tak mungkin kalau kita tidak ingin membersamai mereka, karena ini ibarat kapal induk yang sudah sangat dekat dengan pulau kemenangan. Kita yang sedang terombang-ambing di atas permukaan laut yang sangat dalam, yang sudah lelah tak tahu bagaimana cara untuk sampai ke pulau, kapal induk ini datang merapat. Kapal induk ini dikhodai oleh Palestina, tinggal naik, dan mereka sudah menjulurkan, membukakan pintu, ibaratnya sudah menjulurkan tangga. Ayo naik. Naiklah ke atas kapal itu, bayarlah sedikit banyaknya tiketnya, ya, sesuai dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Berangkatlah dengan kapal ini, pasti kapalnya sampai di pulau kemenangan, pasti menang maksudnya, dan ada kita di dalamnya, ya. Sama dengan itu logikanya, sama dengan itu analoginya. Semoga sekali lagi setelah mendengarkan 37 hadis yang telah kita bacakan, ini menjadi suatu energi yang menyebabkan kita tidak ingin tidak terlibat, tidak ingin tidak jadi penumpang, tidak ingin tidak terhitung sebagai orang yang ada di dalam kawasan ribat dan jihad. InsyaAllah melalui Uzma Care for Free Palestine, InsyaAllah menjadikan kita dapat mewujudkan cita-cita yang agung dan mulia di setiap dada kita ini, ya. Di 71676840003 Uzma Care, Bank Syariah Indonesia BSI. Hayakumullah, mari kita lanjutkan hadis yang ke-38. Temanya atau judulnya adalah Al-Waqfu Sadaqatun Jariyatun La Yatawaqqafu Thawabuha. Wakaf yang dipersembahkan untuk Baitul Maqdis, ya, adalah berupa sedekah jariyah la yatawaqqaf thawabuha, yang tidak pernah berhenti pahalanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sekarang di sana ada wakaf yang ditunggu oleh saudara-saudara kita. Terserah apa bentuk wakafnya. Kita bangunkan rumah sakit, kita bangunkan masjid, kita bangunkan fasilitas umum, kita bangunkan apa saja yang sudah hancur. Sekarang kita tahu lebih 87%, bahkan hampir mendekati 90%, semua yang ada di sana sudah rata dengan tanah, ya. Semua sudah dimusnahkan.
Itu pun yang tersisa 10%, 12% tak layak huni. Ya, berkatakan semuanya sudah selesai. Berarti apapun yang ke depan kita akan titipkan di sana untuk menjadi wakaf kita, maka itu semuanya disebutkan di dalam hadis ini, la yatawaqqafu sawabuha fa innaha sadaqatun jariyah. Tidak akan pernah terputus pahalanya, tidak akan pernah berhenti. Jadi enggak hanya bangun masjid saja, oh saya pilih masjid saja, enggak. Ya, so apapun yang kita akan bangunkan besok, apa termasuk juga rumah sakit, termasuk juga fasilitas pemerintahan, karena mereka benar-benar tidak ada memiliki percadangan apa-apa. Bank-bank mereka sudah dijarah oleh penjajah, isi-isi kantong mereka sudah dihabisi. Jangankan itu, nyawa mereka juga dihabisi secara gila-gilaan, secara transparan di muka publik internasional mereka lakukan tanpa malu. Bangsa kera monyet keturunan-keturunan terkutuk ini, mereka melakukannya tanpa ada lagi rasa ragu dan malu, dan habis sudah. Maka apapun yang kita suntikkan ke sana, ya, dalam rangka bisa mereka jadikan itu fasilitas hidup mereka, fasilitas mengatur kalaulah mereka merdeka ke depan. Jangan dianggap oh mereka sudah merdeka, saya rasanya sudah selesai di bantuan perjuangannya, tapi di wakaf yang ditunggu di sana pahalanya sampai hari kiamat. Mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza matal insanu, apabila telah mati seorang manusia, inqata'a anhu amaluhu, terputuslah darinya seluruh amalannya. Ya, artinya apa terputus? Terputus itu ya nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi haji, nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa lagi baca Quran dan seterusnya, ya. Illa min thalathatin, kecuali ada 3 amalan yang tidak diputus, nyambung terus, mengalir terus pahalanya kepadanya. Ya, sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang 3 itu kata Rasulullah, 1, illa min sadaqatin jariyah, ya, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Nah, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bumi ribat yang telah diluluh lantakkan, sedekah di bumi jihad yang telah diratakan. Apapun yang kita bangunkan di sana, walaupun fasilitas MCK umum, walaupun fasilitas yang sifatnya untuk umum, ya, ini dijadikan sebagai sedekatun jariyah. Selama ini kan asumsi kita sedekah jariyah itu bangun masjid, ya, bangun pesantren, ini sedekah jariyah. Tetapi ternyata fasilitas seumum apapun di sana, ya, termasuk membangun gudang atau pabrik untuk membuat roti dan sebagainya, itu masuk dalam sedekah jariyah. Seperti kita membangunkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudaraku, illa min sadaqatin jariyah, ya, kecuali yang tidak diputuskan amalnya itu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan ilmu itu. Seperti bagaimana cara ilmu, ya, sekarang kita mungkin ada dokter mengajarkan rakyat sana bagaimana caranya mereka bisa memberikan pelayanan dan bantuan cepat kepada rakyat yang sedang luka dan segala macamnya, dengan menggunakan apa, dengan apa langkah-langkahnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Termasuk orang yang ahli dalam masalah ya, termasuk ilmu ngaji juga enggak termasuk, ya, ahli dalam masalah menjahit, ahli dalam masalah dia bisa dalam masalah membuat masak-masakan, dia bisa dalam masalah pembangunan, tukang, segala macamnya, diajarkan. Selama ilmu itu diajarkan di sana, ya, di bumi ribat. Buya, nggak berlakukah hadis ini di Indonesia? Ya, berlakulah. Tetapi tentu saja nilai pahalanya besar, jauh besarnya nilai pahala yang ada di sana. Di sini terbukakah peluang ini untuk kami, Buya? Bisa. Ajarkan orang terdekat Anda ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, apa yang Anda punya? Ilmu bagaimana cara mengelola media, ilmu bagaimana cara mengoperasikan komputer sampai menjadi seorang yang mampu menyebarkan dakwah dengan cara terbaik, menembus beberapa macam pangsa pasar yang bisa menjadikan ini sebagai kekuatan dakwah masa depan, dan ilmunya diberikan. Ini ilmu yang tafa'u bihi, ya.
aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh, anak kandung maksudnya, yang berdoa kepadanya. Habis solat dia berdoa, ya Rabb, dia doakan orang tuanya. Allah pasti akan jadikan amalan anak ini nyambung. Ya Allah, jadikanlah pahala ngaji hamba barusan, jika ada pahalanya orang tua hamba dapat. Ya Allah, jadikanlah solat hamba barusan, jika ada pahalanya maka orang tua hamba dapat. Ya Allah, jadikanlah haji hamba, jadikanlah umrah hamba, jadikanlah, dia doakan, si anak ini mendoakan, jadikanlah orang tua hamba dapat. Maka selama anak itu mendoakan orang tua setelah dia beramal, maka pasti amal ini sampai kepada orang tuanya. Begitu ya. Jadi saudara dan sahabat tercinta, 4 mazhab. Hanya Imam Abu Hanifah saja agak berbeda sedikit. Imam Ahmad bin Hanbal yang agak berbeda. Tapi akhirnya secara substansi jadi sama semua keempat imam mazhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata mereka? Semua amalan orang yang hidup, jika diniatkan untuk yang sudah meninggal dunia, ya, sampai. Sementara untuk kurban, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan berbeda. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya dia hanya diam saja, tidak mengomentari apa yang dikatakan oleh 3 imam mazhab berikut ini. Maka itu pertanda termasuk dalam ijma', namanya ijma' sukuti. Dia sepakat tapi diam, dalam artian tidak membantah, tidak memberikan kalau saya ini pendapat saya. Beliau saat itu hanya diam saja, Imam Ahmad bin Hanbal, maka dianggap dia melakukan kesepakatan dengan ketiga imam mazhab yang lainnya. Baik, apalagi anak. Tapi ingat ya, saudara-saudara, selama ini yang dipahami oleh kita sebagai anak, dia hanya berdoa, ya Allah ampuni kedua orang tua hamba, ya Allah sayangi mereka, ya Allah di alam barzah letakkan dan tempatkan mereka di tempat terbaik, ya Allah, dan dia berdoa. Hanya doa begitu. Padahal seharusnya si anak, apapun amal yang baru dikerjakannya, pokoknya puasa Ramadan kemarin dah selesai, dia beramal, ya, dah takbiran orang, dia berdoa, ya Allah, jika seluruh Ramadan hamba ini, baik siang dan malam hamba, ibadah hamba, ada pahalanya, sampaikan ya Rabb untuk kedua orang ibu bapa saya yang telah almarhum. Ini yang dimaksud amalnya nyambung, ya. Ini yang dimaksud dengan amalnya nyambung, bukan hanya didoakan sementara pepesannya kosong. Minta maaf ini ya, kita kalau ibaratnya ngirim surat, ada sih dikasih materinya, ya, sehingga layak untuk dikirimkan, tapi isinya kosong. Lah kalau gitu gimana supaya ada isinya? Nggak ada isi suratnya, nggak ada isi. Kalau memang dikasih apa zaman dulu itu namanya cek, ya, cek yang sudah ditulis uangnya sekian ratus juta umpamanya, masukkan ke dalam amplop, ya, bersama dengan surat kita, kirim, kasih materai, kirim, ya, kasih perangko, ya, perangko dulu zamannya, kirim. Pas dibuka, wow, masya Allah, di dalamnya ada surat, dan di dalamnya ada cek, ya, cek yang sudah ada tertulis, ditandatangani, stempel dan sebagainya, bisa ditarik di bank. Ini ada isinya harusnya amplop tadi. Nah, kalau seandainya dikirimkan lengkap dengan materinya, memenuhi karakter surat yang akan dikirimkan, tapi ternyata kosong, ya paling-paling orang di sana ternyata dia ingat dengan saya, cuma saya nggak ada isinya. Apa sih pesannya? Apa sih bobotnya? Jadi kalau kita para anak-anak soleh, waladun soleh, tolong setiap kita sudah selesai beramal, doakan kepada Allah agar amal ini kalau ada pahalanya orang tua kita dapat. Allah akan berikan untuk orang tua kita pahalanya itu tanpa dikurangi pahala buat kita, ya. Allah tidak akan kurangi pahala untuk kita, nggak ngurang kok. Kalau 100 nilai untuk kita, 100 Allah kasihkan untuk orang tua kita. Kapan jadinya untuk orang tua dapat? Ketika kita mendoakannya dengan amalan kita ini. Jadi jangan pepesan kosong. Lah ini kebanyakan, ya, karena kurang paham ya dengan hadis, kebanyakan dia langsung berdoa. Doanya doa pepesan kosong, dalam artian hanya minta, ya Allah berikan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan dan sebagainya untuk orang tua hamba. Udah bagus, itu udah bagus. Tapi apakah kita tidak mau amal yang kita kerjakan ini nyampe ke orang tua kita? Pasti mau kan? Nah sekarang tinggal membacakan doa saja. Ibaratnya tekan tombol aktivasinya sampai pahala kita ini kepada kedua orang tua kita tanpa dikurangi yang dari kita, yang di amalan, yang pahala buat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Insyaallah bisa dipahami ya. Terakhir, oh ya sudah selesai ya. Inilah dia 3 amalan yang tidak pernah terputus. Baik, terkait dengan Baitul Maqdis dan Palestina sudah kita sebutkan korelasinya tadi apa, bentuk apa. Ternyata tidak hanya bangun masjid dengan rumah sakit saja, pondok pesantren saja, tapi apa saja yang kita bangunkan untuk fasilitas umum, fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat jalur Gaza Palestina saat Palestina nanti sudah merdeka,
Gaza atau Baitul Maqdis sudah tidak diganggu lagi, sudah bebas, maka kita membangun apapun bangunan kita, jangan milih-milih. Saya kalau nggak masjid, saya nggak bantu. Itu salah ya. Saya kalau nggak rumah sakit, kalau nggak pondok pesantren untuk pendidikan, saya nggak bantu. Salah itu. Apapun yang dibangun di jalur Gaza, nilainya sedekatun jariyah sampai hari kiamat pahalanya. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.